اللهم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemilik langit dan bumi, yang maha menguasai segala aktivitas kita, dan yang maha menetapkan segala sesuatu kepada kita, yang telah menetapkan kita alhamdulillah di penghujung dari bulan Syaban yang ingin memasuki bulan Ramadan, yang dimana salah satu tanda keberkahan kehidupan seorang muslim ketika ia adraka Ramadan, ketika ia telah mendapatkan bulan Ramadan. Dan itu dibenarkan sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang ada dua orang yang soleh, yang satunya sangat soleh dibanding yang lainnya, akan tetapi ketika meninggal dunia, di antara mimpi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi berjumpa dengannya, akan tetapi ia melihat yang satu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lainnya, yaitu yang satunya yang tidak lebih soleh. Yang soleh ini karena dia duluan meninggal, selisihnya hanya setahun, kemudian dia takjub terhadap hal yang demikian, sehingga dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa saya melihat di dalam mimpi saya yang satunya lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain, padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sahabat fulan itu lebih soleh dibanding sahabat yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia adraka Ramadan, telah mendapatkan bulan Ramadan? Qal na'am, iya Rasulullah. Dan ditanya juga tentang bukankah dia di setiap harinya melakukan salat, melakukan puasa, melakukan ketaatan-ketaatan lainnya? Qala bala ya Rasulullah, berkata iya ya Rasulullah. Dzalika huwa, itulah dia kenapa dia lebih diangkat derajatnya, karena umurnya lebih dipanjangkan oleh Allah selama setahun, dan diberkahi oleh Allah melakukan ketaatan di dalamnya, sehingga derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini, itu yang harus yang kita hadirkan, yaitu rasa syukur kepada Allah yang telah memanjangkan umur kita, yang semoga bisa menjadi tanda penambahan ketaatan kita kepada Allah, yang semoga kita seluruhnya mendapatkan bulan Ramadan, yaitu bulan ketaatan, bulan yang hakikat penghambaan, bulan yang mengingatkan hakikat tujuan mengapa kita dicipta, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan membicarakan di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi fitnah di kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyaknya yang terfitnah ada tiga dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah fitnah terhadap Khadijah, karena di situ dia beriman kepada Allah pada saat manusia kebanyakan kufur. Di situ dia berinfak di jalan Allah pada saat banyak manusia yang menahan hartanya, bahkan berusaha untuk mencegah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah, yang pernah difitnah berzina dengan salah seorang sahabat yang lain, yang pernah difitnah berselingkuh dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan yang ketiga yang akan kita ceritakan adalah Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash ini, dia adalah seorang wanita yang salah satu dari orang-orang mulia di tengah-tengah kafir Quraisy. Zainab bin Jahash ini dilahirkan di kota Mekah pada saat tahun 32 sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia adalah seorang yang dimana dari orang yang dimulakan di kafir Quraisy. Dan dia Zainab
sangat dikenal Zainab bin Jahash juga ini sangat dikenal orang yang paling rajin bersedekah, orang yang paling banyak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, dan dia juga termasuk orang ahli ibadah dan orangnya sangat zahidah, yaitu zuhud terhadap perkara dunia yang senantiasa mengedepankan perkara akhirat. Pada suatu hari Zainab bin Jahash ini di khitbah, dilamar oleh seseorang, sehingga dia karena dia melihat Rasulullah adalah orang yang paling bijak yang berada di kota Mekah, sehingga ia mengirim seseorang untuk bermusyawarah dengan Nabi. Bagaimana pendapatnya jikalau saya menerima lamaran dari orang ini? Akan tetapi Nabi mengisyaratkan agar ia menikah dengan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Thabit. Akhirnya Zainab agak menahan ataukah ada kecondongan tidak ingin mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan Zaid bin Thabit ada sesuatu, artinya tidak terlalu ganteng begitu, sehingga Zainab tidak menolak dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga tidak menerima secara langsung, sehingga Zainab pulang beribadah kepada Allah. Ia melakukan salat, membaca Al-Quran, berdoa memohon kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik, karena dia seorang yang yakin al-khairu khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan. Ketika Zainab radhiyallahu anha membaca tentang suatu ayat di dalam Al-Quran bahwasanya tidak layak bagi seorang mukmin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihkan suatu, maka ia lahul khiyarah, ada pilihan lain. Sehingga Zainab ketika membaca ayat Al-Quran dan ia paling paham terhadap mana Al-Quran, ia langsung mengajukan diri kepada Nabi agar ia menerima lamaran dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zainab bin Jahash walaupun tidak menyenangi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena itu pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa, yang dia tidak berkata kecuali dengan hawa nafsunya, ia berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Dan dia juga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bijak, sehingga Zainab bin Jahash menerima lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak angkatnya. Setelah berjalan 1 tahun, karena Zainab memang dari dasarnya tidak terlalu menyukai anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Zainab senantiasa terjadi permasalahan dalam keluarganya. Pada suatu hari ketika 1 tahun berjalan, maka Zainab meminta cerai kepada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak angkat, yang bahkan dia dikatakan Zaid bin Muhammad, yaitu Said anaknya Muhammad. Namanya di sini waladut tabanni. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ad'u li abaihim, panggillah dia dengan nama bapak-bapak mereka. Jadi tidak boleh seseorang yang mengangkat anak angkat kemudian menisbatkan kepada dirinya, tidak boleh, tetap dinisbatkan kepada bapak aslinya. Misalnya anak ini namanya Abdurrahman, dia memiliki bapak Abdullah, dan kita memiliki nama misalnya Zaid, maka anak ini Abdurrahman bin Zaid, itu tidak dibolehkan. Harus dikembalikan kepada Abdurrahman bin Abdullah, kepada bapaknya yang sebelumnya, yang bapak aslinya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah namanya, yaitu Zaid bin Harith, yaitu bapaknya Zaid, anaknya Harith, yang dimana Nabi akhirnya menikahi Zainab bin Jahash setelah habis masa iddahnya, diceraikan oleh Zaid bin Thabit, yang dimana Zaid bin Harith, yang dimana ketika setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menjadi fitnah, bahwasanya Nabi menikahi anak istri dari anaknya. Bahwasanya menjadi fitnah, Nabi menikahi istri dari anaknya, padahal anak kandung dengan angkat itu tentunya tidak sama. Ini yang bisa kita berikan, sekali lagi, pelajaran yang bisa kita petik di hari ini adalah untuk melahirkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang,
dan semoga kita diberkahi di dalamnya. Yang kedua, tentang ketidakbenaran dari fitnah yang dituduhkan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia menikahi dari anak angkat, istri dari anak angkatnya, padahal itu dibolehkan di dalam Islam. Dan yang ketiga, hendaknya kita tidak menisbatkan ketika kita mengambil anak angkat, tidak menisbatkan kepada diri kita secara langsung, akan tetapi kita nisbatkan kepada bapa aslinya. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mengambil pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Zainab bin Jahash ini, ketika bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memilihkan sesuatu, dia tidak berfikir walaupun hatinya menolak, akan tetapi ketika itu pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia langsung mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Di sinilah kita melihat bagaimana kesolehan sahabiat, yang semoga kita juga semuanya disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.